Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Setelah beberapa hari tenggelam bagaikan ditelan bumi, karena semua pasukan saya sakit, jadi tidak ada ya. Tapi yang jelas tidak di-COVID kan ya. Puji nama Tuhan. Jadi kembali kita bisa bertemu di dalam layar Android Anda atau melalui YouTube. Puji nama Tuhan. Dan kita akan baca dalam Kejadian 27 ayat 41, demikian bunyi firman Allah. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah, jadi yang pertama, Yakub menabur angin menuai puting beliung. Jadi yang sangat menyedihkan adalah bahwa yang ditipu itu adalah saudaranya sendiri. Ya, walaupun memang Alkitab harus digenapi, kita tidak tahu rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita baca bagaimana latar belakang Esau yang telah dibuatkan oleh Alkitab, yang sudah dituliskan oleh Alkitab, bahwa ia menjadi budak atau menjadi lebih rendah dari saudaranya Yakub. Kita sudah bisa melihat bagaimana Esau menganggap rendah hak kesulungannya, dan dengan semangkuk kacang merah dia menjual hak kesulungannya itu karena tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian si Yakub dan mamanya sepakat. Ada mama sama anak-anaknya melakukan penipuan sama suaminya. Ya, ini di dunia ini banyak yang begitu-begitu. Tapi saya katakan bertobat kalau ada yang begitu. Nah, tetapi saya akan menyoroti si Yakub menabur angin, menuai puting beliung. Mari kita lihat Kejadian 31. Kejadian 31, di sana dikatakan dengan jelas ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan Yakub yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang telah membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Jadi jelas di sini bahwa ketika dia menipu saudaranya, itu mertuanya. Ini keluarga berantakan ini ya, saling tipu menipu, saling sikut menyikut, saling ya mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri. Tetapi inilah kehidupan. Orang-orang benar ditipu oleh orang-orang cerdik di luar sana. Orang-orang tulus ditipu oleh orang-orang yang jahat di luar sana. Kehidupan yang berputar ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah, kalau Anda menabur angin, Anda akan menuai puting beliung. Dia menipu hanya 1 kali, tetapi Alkitab sudah mengatakan bagaimana mertuanya si ahli ekonomi pertama yang ada, yaitu ahli ekonomi yang pertama kali ada, yaitu Laban ya. Itu dia bisa menipu anak mantunya untuk mencari keuntungannya sendiri. Aduh, saya nggak bisa bayangkan bagaimana
keluarga yang seperti ini saya nggak bisa bayangkan. Jadi kalau kita melihat benih-benih ini di dalam keluarga kita, tentu kita menaruh pergumulan yang dalam. Karena apa? Dunia ini memang sedang dikotori oleh situasi dan kondisi. Walaupun dibina dalam kebenaran firman Allah, walau diajar dalam kebenaran firman Allah, walau diajar takut akan Tuhan, tapi kadangkala benih yang tumbuh di hati mereka, di hati anak-anak kita, bukan kebenaran-kebenaran yang dipenuhi. Tapi justru sebaliknya, dari ajaran-ajaran yang tidak menyenangkan hati Allah, ajaran-ajaran yang tidak memuliakan Allah itu. Karena apa? Setan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita bisa melihat di sini, Yakub menabur angin, menuai puting beliung. Jadi jangan pikir kalau Anda melakukan penipuan, Anda melakukan kejahatan, Anda melakukan tipu muslihat, Anda akan tenang-tenang saja. Satu kali Anda akan mendapat dan melihat bagaimana pembalasan akan datang kepadamu. Tapi saya bersyukur bahwa Yakub itu untungnya tidak tinggal dalam dosanya. Kalau Anda bisa bayangkan, dia tinggal dalam dosanya, dia kan rencana juga akan dia bunuh itu si Laban, mertuanya itu. Kita lihat dunia sekarang ini kan aneh. Kakak adik saling membunuh karena harta. Saling sikut menyikut, saling hancur menghancurkan. Tidak melakukan ajaran firman Allah yang saling mengasihi, saling mendukung, saling menyupport, saling memberikan yang terbaik. Ini saling menghancurkan, saling iri, saling dendam. Ya seperti ini Esau. Dia berencana membunuh, ya begitulah. Ya dia sakit hati karena ditipu. Ya sebenarnya dia hanya ditipu satu kali saja. Ya yang kalau hak keseluruhannya itu, ya dia kan memang dia menganggap remeh, dia jual itu dengan semangkok kacang merah. Ya, yang ditipu itu aslinya adalah hak berkat keseluruhannya. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana dia menipu satu kali, 10 kali dia ditipu oleh mertuanya. Kalau dia nggak bertobat, Anda bisa bayangkan mertuanya juga akan dibunuh. Tapi kita akan ikuti terus. Lalu yang kedua dikatakan menabur. Pertobatan menuai berkat. Kejadian 28 ayat 20 dan 21. Kejadian 28. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi di tengah-tengah perjalanannya, dia dalam petidurannya dia bertemu dengan Allah. Dan ketika dia bertemu dengan Allah, dia mengalami perubahan dan dia mengatakan nasarnya kepada Allah. Dia tidak minta yang muluk-muluk. Dia hanya minta soal makanan dan soal pakaian. Dia tidak meminta kekayaan, harta benda, tidak. Dia hanya minta simple saja. Dan kemudian Alkitab katakan, dia minta supaya pulang ke kampung halamannya kembali, nantinya dengan selamat. Ke rumah orang tuanya dengan selamat. Karena ada permusuhan yang sangat besar antara Esau dan Yakub. Tetapi sebelum, bayangkan ya, sebelum dia sampai ke Laban dan di rumah Laban dia berada 20 tahun, baru kemudian dijauh oleh Tuhan. Itu pergumulan yang sangat panjang. Anda bisa bayangkan roh yang menghantui si Yakub ketika dia ingin pulang mungkin ke kampung halamannya atau mau melihat ya kampung halamannya, lalu akan ada roh ketakutan karena belum diselesaikannya kasusnya dengan saudaranya.
Tentu di pikirannya masih terngiang-ngiang bahwa saudaranya pastilah akan membunuh dia, saudaranya akan membunuh hidupnya, dan itu sudah pasti. Karena apa? Dia dihantui oleh perbuatannya sendiri. Kalau Anda tidak menyelesaikan permasalahan Anda, hal yang akan datang kepada Anda adalah perbuatan Anda yang salah itu akan menghantui Anda. Kita lihat beberapa waktu yang lalu bagaimana orang-orang akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Karena apa? Setelah dia membunuh arwah, yang dikatakan arwah, orang itu mengikuti dia dan sehingga dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi yang mau saya katakan adalah, kalau Anda menabur pertobatan, Anda akan menuai berkat. Itu yang kedua. Jadi kalau Anda menabur pertobatan, Anda akan menuai berkat Allah. Jadi kalau Anda tabur sesuatu yang baik, terutama tentang pertobatan hidup Anda di hadapan Tuhan, maka berkat-berkatnya akan datang kepadamu. Kita lihat dulu Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Jadi kita lihat, bisa buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah terjadi. 9 dan 10. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenek moyangku, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, yang Tuhan telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku. Hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan yang sangat besar." Jadi lahirkan pertobatan yang sejati. Dan Alkitab, ketika engkau bernasar, Allah ingat sekali dengan apa yang engkau nasarkan itu. Saya bernasar kepada Tuhan 1000 ucapan terima kasih, 10 pujian kepada Tuhan setiap hari. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi jangan engkau bernasar, engkau tidak menepatinya. Coba baca Kejadian Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi kita bisa melihat bahwa ketika si Yakub bernasar, ketika dia bertemu dalam mimpinya dengan Tuhan, lalu dikatakan dia minta makanan, dia minta pakaian, lalu dia minta pulang, dan Tuhan menggenapi itu. Dan nanti kita lihat bagaimana juga bahwa
dan apa yang dikatakan oleh dia untuk membangun bait Allah di situ dilakukannya. Jadi kita bisa lihat ada belajar dari Yakub. Memang hidupnya awalnya tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi kemudian dalam pertemuannya dengan Tuhan dia mengalami perubahan. Lalu dia menabur pertobatan, dan sebelum dia melangkah memang dia bereskan hidupnya. Kalau engkau buat aku berhasil dalam perantauanku, dalam perjalananku nantinya, aku akan menjadikan engkau Tuhan dalam kehidupanku. Orang sekarang ini mintanya yang muluk-muluk, tapi hidup nggak berkenan di hadapan Tuhan. Maunya diberkati oleh Tuhan, tapi hidupnya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hormati ayah ibumu, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu supaya panjang umurmu, dilawan semua itu. Dihancurkan semua itu. Tidak ada penghormatan, tidak ada kesopanan, dan lain sebagainya. Anak-anak zaman now itu tidak menghargai orang tuanya. Anak-anak zaman now ini tidak menghargai orang tuanya, apalagi ibunya, dianggapnya seperti adiknya aja. Tidak tahu menempatkan posisi otoritas. Kalau orang-orang yang tahu menghargai orang tuanya, ingat, saya mau katakan berkat itu datang dari dua arah. Yang pertama dari Tuhan, itu sudah pasti. Dan yang kedua dari orang tua. Itu sebabnya mengapa Esau menangis minta diberkati oleh ayahnya. Mengapa Esau merengek-rengek, tidak adakah lagi berkat untukku ayah? Tidak ada lagi berkat yang kau sediakan bagiku. Jadi berkat yang pertama itu dari Tuhan. Lahirkan pertobatan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi kalau engkau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan pula anggap remeh orang tuamu. Jangan kau anggap remeh orang tuamu. Apa yang kamu tabur itu akan kau tuai. Kamu tabur angin, kamu tuai puting beliung. Kamu tabur pertobatan, kamu tuai berkat Allah. Makanya di dalam Ulangan 28 dikatakan sana, jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, dan hidup seturut dengan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, maka berkat ini akan datang kepadamu. Semua usaha kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Setidak-tidaknya engkau tidak dijadikan pengemis. Setidak-tidaknya engkau bisa menjadi saluran, masih bisa menjadi saluran berkat. Setidak-tidaknya Tuhan masih menyatakan kekuasaannya dan kekuatannya dalam hidupmu sehari-hari. Karena ada banyak di luar sana yang hidup untuk memenuhi hidup lahir jasmani mereka, merampok, membunuh, menghancurkan kehidupan orang lain. Tapi engkau di tengah-tengah situasi pandemi ini masih Tuhan pelihara, masih Tuhan nyatakan, masih Tuhan tunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan, masih Tuhan tunjukkan kemurahan Tuhan, masih Tuhan tunjukkan berkat-berkat Allah dalam hidupmu, kekuatan, kesehatan. Anda bisa bayangkan kalau satu keluarga itu sakit. Tidak bisa saya bayangkan, tapi saya sudah mengalami. Tapi saya tidak mau tergeletak, tidak mau. Ya, saya ketika saya menumpangkan tangan atas kepala saya akan bertindak. Saya tidak mau dikuasai oleh sakit. Saya katakan kepada anak-anak saya, kepada istri saya yang sakit, jangan penyakit memiliki engkau. Memang engkau sakit, tapi jangan sakit memiliki engkau. Kalau sakit memiliki kita, maka sakit itu yang akan menguasai kita. Kalau ya, aku sakit, tapi sakit tidak memiliki. Aku memiliki sakit, ya, tapi sakit tidak memiliki aku. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa kita sakit, ya, kita akui itu sakit.
Tapi sakit itu tidak memiliki kita. Tidak membuat kita tidak bisa bekerja, tidak membuat kita bisa melakukan aktivitas, tidak. Sakit itu terus merongrong kehidupan kita. Karena apa? Di saat ada keraguan, di situ perlu ada iman. Di saat ada kegelapan, di situ perlu ada terang. Di saat ada kesedihan, di situ perlu ada sukacita Tuhan. Di saat ada kelemahan, perlu ada kekuatan Tuhan. Jadi hidup ini, kalau kita melahirkan hidup dalam pertobatan, puji Tuhan. Jadi jangan menabur yang tidak baik. Kalau kau tabur angin, kau tuai badai. Kalau kau tabur yang jahat, kau tuai kebinasaan. Kalau kau tabur kasih, kau tuai belas kasihan. Dan makanya saya katakan, jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, agar berkat Tuhan datang. Itu bisa dilihat di YouTube saya itu. Itu lagu apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Jadi Anda bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan ketika kita mengalami pertobatan. Ya, Yakub, namanya si penipu. Ya, Yakub melakukan tindakan-tindakan yang jahat, bahkan terhadap saudaranya sendiri, terhadap abangnya sendiri. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu dia mengalami pertobatan. Jangan kita sudah mengalami perjalanan waktu, hidup nggak bertobat. Saya ada bilang kepada seseorang, sampah yang kau pilih. Karena apa? Sudah umur hampir 30-an tahun lebih, tapi punya keahlian, punya ini dan itu. Tapi apa yang dilakukan? Sampah. Karena tidak ada yang disiplin. Mau hidup dengan cara-caranya. Tidak mau bertanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Dan akhirnya sampah. Saya katakan, apa setelah berapa puluh tahun kau melanglang, berapa puluh tahun kau melakukan tugas-tugasmu seperti ini, apa yang kau dapat? Sampah, aib. Saya katakan bertobat. Sampah hanya bisa berarti di hadapan Tuhan. Sampah hanya bisa berarti kalau engkau datang kepada Tuhan. Sama seperti si Yakub ini, si sampah ini. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia ubah. Tapi karena ada pertobatan yang sungguh dari Yakub, dan dia mengalami restorasi dari Tuhan. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan, dan dia bahkan diberkati oleh Tuhan. Di mana dia ada, kata firman Allah, diberkati oleh Tuhan. Di rumah mertuanya. Yang tadinya mertuanya tidak dapat apa-apa, tetapi dengan kehadiran dia, menjadi sumber berkat. Jangan kehadiran kita menjadi sumber petaka. Kehadiran kita menjadi sumber perkelahian. Kehadiran kita menjadi sumber perselisihan. Kehadiran kita menjadi sumber hal-hal yang negatif. Kehadiran kita di satu tempat menjadi sumber petaka. Jangan. Tapi kalau orang-orang tidak hidup dalam pertobatan, dia tidak mau peduli itu. Mau jadi sampah kah? Mau jadi apakah? Ya sekalian, saya rusak, kamu juga rusak. Saya tidak diberkati, kamu juga nggak diberkati. Nah itu bukan pola pikir ilahi, itu pola pikir setan. Jadi tabur pertobatan agar engkau menuai kehidupan. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, Yakub menabur doa, menuai jawaban. Coba kita baca Kejadian 32 ayat yang ke-11. Kejadian 32 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Allah.
Menabur doa menuai jawaban, ya, ada perdamaian antara si mana itu? Si Esau dan si Yakub. Ayat 11 demikian firman Allah. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dari anak-anakku. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyak ia tak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana dan malam itu. Jadi kita bisa melihat ketakutan yang saya katakan tadi 20 tahun masih tetap terpelihara dengan sempurna. Karena belum diselesaikan. Nah, dia sekarang mau pulang ke kampung halamannya. Karena di rumah mertuanya juga dia ditolak. Mertuanya sudah mukanya rusak itu. Karena apa? Setiap kali upah yang diminta oleh si Yakub, kalau diminta loreng-loreng, hampir semua loreng-loreng. Hebat Tuhan itu dalam menjara Yakub. Si Laban, ya, yang si ahli dalam menipu ahli ekonomi tersebut. Diminta yang berbinti-binti, ya berbinti-binti semua. Diganti oleh si Laban lagi, yang bercoreng-coreng. Ya oke, silakan. Bercoreng-coreng semua. Sampai kata firman Allah 10 kali. Itu menandakan ketidakkonsistenan si Laban. Dia tidak ingin berkata, anak mantunya. Kok ada? Oh ya, mertua tidak suka anak mantunya berkata. Haleluya. Ada keluarga tidak saling menyayangi, saling berantem, tidak ada hari tanpa berantem. Apa yang salah? Apa yang salah? Ya, Yakub si penipu menabur angin, menuai puting beliung. Tapi dia kemudian yang kedua menabur pertobatan, menuai kehidupan. Lalu yang ketiga menabur doa, menuai jawaban. Kita lihat di dalam pergumulan, saya tidak bacakan 22 ayat 31, masih dalam Kejadian 32, tapi baca di ayat 33. Ayat yang kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, lalu beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Anda pikir persoalan itu selesai dengan begitu saja? Tidak. Karena ada yang ditabur oleh si Yakub, yaitu doa. Semalam-malaman dia berdoa. Dia sudah mempersiapkan sesuatu yang baik bagi saudaranya, si Esau. Dia telah memberikan harta benda untuk menyambut Esau. Tapi karena permasalahannya tidak diserahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, ketakutan itu timbul. Tapi ketika dia mengambil keputusan untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dan Allah melakukan, dan Allah menjawab doa yang disampaikan,
Dan kita lihat, Alkitab mengatakan mereka bertangis-tangis. Sampai Esau itu tidak mau menerima apa yang menjadi pemberian adiknya. Tetapi Yakub adalah orang yang sangat rendah hati. Dia begitu luar biasa dalam menyambut kakaknya. Dia tahu dia kesalahannya. Sampai sujud. Merangkak maju menemui kakak. Dan sampai saya keluar air mata saya ini. Karena saya bisa bayangkan pergumulan selama 20 tahun yang tidak bisa diselesaikan oleh Yakub. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, permasalahannya malam itu, dia bergumul dengan Tuhan, paginya menyingsing, pertolongan itu datang. Kalau engkau memiliki permasalahan, kalau engkau katakan, ya aku hidupku seperti, seolah-olah hidupku seperti Yakub. Ya, semua hampir rata-rata kita seperti Yakub. Suka menipu, suka melakukan yang jahat, suka melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin di masa lalu kita. Tapi ada langkah yang harus Anda buat, yaitu pertobatan yang sungguh. Supaya apa? Anda menikmati kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, lalu berdoalah, minta supaya Allah yang menyelesaikan kasus permasalahan. Dan kalau engkau lakukan itu, nikmati kasih dan kuasa Tuhan. Jadi apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Kalau kau tabur yang jahat, kau tuai yang jahat. Kalau kau tabur yang baik, kau tuai yang baik. Kalau kau tabur yang manis, kau tuai yang manis. Kalau kau tabur kasih, kau tuai belas kasihan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan memang pernah salah. Tapi apabila Anda salah terus, tidak mau mengambil keputusan untuk hidup dalam pertobatan, itu sebabnya hati kita perlu berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan, aku mau berjalan dengan Engkau, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu kapan Anda terakhir kali meneteskan air mata, saya tidak tahu itu. Tapi saya katakan, saat ini juga saya masih meneteskan air mata. Saya mau katakan kepada kita, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak firman Allah. Mari kita ambil hikmah dari Yakub itu. Ya pernah salah, ya, tapi dia tidak berhenti di situ. Ada banyak orang salah dan terus mau hidup dalam kesalahannya, hidup terus dalam kejahatannya. Tapi minta Tuhan mau menolong, minta Tuhan mau memberkati, minta Tuhan berbaik hati. Tuhan kan penuh rahmat dan belas kasihan. Ya memang Tuhan penuh rahmat dan belas kasihan, tapi tidak pernah kompromi dengan sekecil apapun dosa yang kau miliki. Tidak akan pernah. Tapi kalau engkau hidup dalam pertobatan, maka seluruh kebaikan Tuhan akan datang kepadamu. Dan kalau engkau punya permasalahan yang sangat pelik yang tidak bisa engkau atasi, berdoalah. Dan engkau akan lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan datang kepadamu. Mari kita tunduk kepada kita. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkati firman Allah. Berkati kami semua. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah. Kami sadar, kami kadang-kala seperti Yakub melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi kami bisa melihat melalui pelajaran apa yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Kalau kami tabur angin, maka kami akan menuai badai. Kalau kami tabur yang manis, kami akan menuai manis. Apa yang kami tabur, kalau kami menabur tomat, tidak akan mungkin kami menuai cabai. Kalau kami menabur tomat, maka yang kami tuai adalah tomat. Kalaupun terjadi seperti apa kata firman Allah, seperti Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan hal-hal yang jahat terhadap diriku, tapi dari peristiwa itu Tuhan mereka-rekakan hal-hal yang baik. Kalau kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam keselarasan hati dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak membela kita, Tuhan yang akan bertindak menolong kita. Dan Yakub juga mengalami hal yang sama. Laban 10 kali mengubah
Bayangkan yang sebenarnya dia hanya mau menikahi oleh Rahel, tapi dia ditipu oleh Laban. Penipuan yang pertama karena Rahel, Lea lah yang diberikan Tuhan Bapa di surga. Tetapi Alkitab berkata, demi mendapatkan segala sesuatu yang manis, 7 tahun itu bagaikan 1 hari, kata firman Allah, karena cintanya kepada Rahel. Tapi betapa kecewanya dia. Itulah rekayasa manusia-manusia yang tidak bertobat. Tapi semuanya Tuhan buat menjadi indah. Ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, Tuhan buat menjadi manis ketika kami mau melakukan sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati firman-Mu. Biarkan kami belajar untuk melakukan apa yang baik, menabur pertobatan hidup ini supaya kami menabur berkat-Mu, menabur doa-doa kami supaya setiap permasalahan kami selesai. Kami tidak melakukan dengan cara-cara dunia ini, tapi kami melakukan dengan cara-cara Tuhan. Kami tidak ingin lagi menabur hal-hal yang jahat. Kami tidak ingin menabur hal-hal yang membinasakan kami, tapi kami mau menabur hal-hal yang baik, Tuhan. Terima kasih. Kami melihat di bangsa kami ini sedang terjadi kerusakan moral. Dekadensi moral yang sedang terjadi, kasih sayang yang mulai putus. Jangankan satu dengan yang lain, saudara bersaudara pun saling hantam, saling menggigit, saling meruntuhkan, saling membuat hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus, kalau ada keluarga-keluarga yang sedang seperti ini, bertobatlah. Hiduplah penuh dengan kasih sayang. Kalau tadinya Esau itu begitu membenci Yakub, saudaranya, begitu ingin membunuh saudaranya, tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang manis terjadi karena Tuhan mampu mengubah hati Esau juga untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, lakukanlah itu di keluarga-keluarga yang sedang broken home. Lakukanlah itu di keluarga-keluarga yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan, tidak mengutamakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lakukanlah itu di keluarga-keluarga seperti ini, Tuhan, sehingga keluarga-keluarga itu bisa harmonis kembali, bersahabat kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan, kalau permusuhan selama 20 tahun dapat Tuhan selesaikan begitu luar biasa karena jarak yang menempuh. Tetapi ketika mereka bertemu memang ada ketakutan, tetapi Tuhan mampu menyelesaikan ketika kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga saling mengasihi, saling mencintai, saudara bersaudara saling mengasihi, saling mencintai. Jangan ada lagi saling membunuh, jangan ada lagi saling menyakiti, jangan ada lagi saling menyikut oleh karena harta benda. Bapa, kepadamu kami datang, kepadamu kami berdoa agar Kau menyatakan kebaikanmu bagi bangsa ini, kemurahanmu bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Berkati presiden kami, wakil presiden, berkati mereka semua, diberkati mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati masyarakat kami, diberkati yang COVID disembuhkan oleh Tuhan. Jamah mereka semuanya Tuhan. Tuhan tolong mereka semua, sembuhkan mereka yang sakit, apapun sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau bersapaat bagi mereka Tuhan. Kebaikan-Mu datang kepada mereka yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka yang sedang sakit. Kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang punya
ah, kekuasaan untuk menentukan orang sakit atau tidak, atau para dokter atau ahli tenaga kesehatan, supaya tidak melakukan hal-hal yang curang, tidak mengkopitkan yang tidak covid, tidak menyakitkan orang yang tidak sakit, di dalam nama Yesus. Kebaikan Tuhan datang kepada mereka, kemurahan Tuhan datang kepada mereka, cinta kasih Tuhan datang kepada mereka, sehingga mereka care, tidak menyalahgunakan posisi mereka, kedudukan mereka. Tidak! Tuhan, belas kasihan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Setan berupaya menghancurkan negeri ini dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Orang-orang memegang jabatan, menyalahgunakan jabatan mereka. Mereka diberi amanah tetapi melanggar amanah itu. Dalam nama Yesus Tuhan, datang kepada mereka, biar mereka bertobat. Kebaikan Tuhan datang kepada mereka, belas kasihan Tuhan datang kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka-mereka yang mengalami persoalan juga Tuhan lawati mereka. Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Belas kasihan Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Tuhan, mari kuatkan mereka, teguhkan mereka. Dan kepada mereka-mereka yang mau menerima Yesus, Tuhan datang kepada mereka. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau engkau yang mau menerima Yesus, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan selalu datang kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Saya mau bertobat. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sekarang kubuka hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah penguasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus, bagi mereka-mereka yang saat ini mengalami putus asa, tapi hidup mereka ingin bertobat. Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka dari rantai dosa itu Tuhan. Datang kepada mereka, karena Engkau datang bukan mencari orang, oh Tuhan Yesus, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang berdosa. Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau sembuhkan mereka semua, Engkau tolong mereka semua Tuhan. Dan datang kepada mereka, dan gantikan karakter mereka dengan karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mereka orang-orang muda. Tuhan, Kau melihat mereka-mereka yang baru selesai dari pendidikan mereka, mau cari pekerjaan dengan situasi kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami berdoa kepada kesabaran dari Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Tuhan tolong mereka sehingga mereka juga menjadi orang-orang kreatif. Bukan merusak diri mereka dengan permainan-permainan tidak berfungsi, yang tidak membangun, malah merusak pola pikir, pola tindak dari kehidupan mereka. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong. Ini generasi zaman now. Tuhan, tetapi kalau mereka tidak pintar dengan situasi zaman now, mereka akan tergilas dan mereka akan hancur dengan sendiri. Dan itulah sebabnya kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka jeli melihat. Mereka tidak ditipu teknologi ini, tapi mereka memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan hal-hal yang baik, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sekarang pulalah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan jangan lupa kalau Anda beraktivitas, mentaati prokes ya. 5M. Yang pertama itu apa? Halo. Pakai masker. Yang kedua itu apa? Halo. Halo. Ya, mencuci tangan. Yang ketiga apa? Halo. Ini itu menjaga jarak. Yang keempat apa? Halo. Apa itu? Jangan lupa. Yang kapan?
Ya, menjauhi kerumunan. Yang kelima apa? Halo. Jangan lupa. Halo, apa itu? Ya, mengurangi mobilitas kita. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, berdoa. Berdoalah untuk dirimu, berdoalah untuk keluargamu, berdoalah untuk masyarakat, berdoalah untuk bangsa dan negara. Semoga badai COVID ini cepat berlalu. Indonesia dalam berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Ingat. Ya, segala kebutuhan, ingat. Apa saja engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya berdoa supaya Anda bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, selamat beribadah. Tuhan Yesus.